jagongan santai sambil tukar informasi. Oke, dan di malam hari ini kita kedatangan tamu yang spesial banget, yang luar biasa banget ya. Malam hari ini ada Mas Krisna. Kita panggilnya Mas ya, karena memang ini masih Mas-Mas, bukan Mbak. Mbak apa Mas? Masih muda. Oh iya. Mas Krisna ini beliau itu selaku Kepala UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Purbalingga. Selamat malam Mas Krisna. Selamat Sehat, malam. ya, Mas? Ya. Bagaimana kabar Mas? Baik. Ya, pasti bisa nggak? Ups. Saru kayak. Oke, dan langsung saja ya, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan kita ajukan kepada Mas Krisna malam hari ini itu tentunya pertanyaan yang yang tentunya harus diketahui sama teman-teman, rekan-rekan, khususnya untuk rekan-rekan yang ada di Kabupaten Purbalingga. Oke, langsung saja Mas Mr. Han. Oke, terima kasih Mas Bayu, Mas Krisna. Ya, selamat malam ya. Malam. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehat Mas, tadi kan saya tanya udah bisa. Masih bisa lupa. Oh iya. Ya, minum dulu lah. Oh iya, siap. Oke, Mas Krisna, terima kasih atas kedatangannya di CS ya, di shelter. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa itu UPTD Meteorologi Legal dan jelaskan tugas-tugas utamanya itu seperti apa. Terima kasih. Jadi dengan Mas apa? Handi. Handi ya. Iya. Mr. Han, Mas. Mr. Han. Oh, Mr. Han. Jadi gini, Mr. Han ya, Mas Handi. UPTD Meteorologi Legal merupakan suatu unit di bawah Dinperindak Kabupaten Purbalingga yang bertugas kita itu memastikan alat ukur takar, timbangan dan perlengkapannya itu sesuai dengan peraturan perundangan berlaku yang ada di Indonesia. Selain itu kita juga bertugas terhadap pengawasan kemeteorologian. Jadi tusi kami itu ada dua. Yang pertama itu pelayanan daerah ulang, memastikan alat ukurnya itu sesuai. Yang kedua itu pengawasan kemeteorologian. Nah, saya baru tahu tuh Mas. Ternyata meteorologi itu bukan belajar tentang bintang-bintang loh Mas. Oke. Saya kira tuh pertama meteorologi itu kayak meteor, bintang gitu loh Mas. Oh, bukan Mas. Ini malah tentang timbangan Mas. Itu meteorologi ya Mas. Oh, meteorologi ya. Kedawan ya. Beda ya? Hampir mirip ya. Oh, oke. Nah, ini kembali lagi ke topik Mas. Mas Krisna ya. Iya. Mengapa sih peran meteorologi legal itu menjadi sangat penting? Khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri besok ini. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Jadi kita itu peran kami itu lebih ke perlindungan konsumen. Ya. Tapi kami fokus sama alat ukur dan dalam pengawasan kemeteorologian itu ada istilah BDKT, barang dalam keadaan terbungkus. Saya kira PDKT Mas. Hampir mirip ya. BDKT ya. BDKT, barang dalam keadaan terbungkus. Iya. Itu yang cukup menarik ketika menjelang Idul Fitri, bahwa banyak barang-barang yang dikemas itu Kemasan itu ya. kemasan, utamanya kita di 9 bahan pokok ya, itu kita juga harus memastikan bahwa takarannya itu sesuai. Kita sama-sama tahu ketika menjelang Idul Fitri atau pada saat bulan Ramadan, permintaan terhadap kebutuhan pokok masyarakat ya cukup meningkat. Pasti ya. Disitulah kami berperan penting dalam perlindungan terhadap konsumen, yang artinya kita harus benar-benar memastikan bahwa alat ukur yang digunakan itu sesuai dengan ketentuan, sehingga ketika terjadi transaksi dalam jual beli yang diterima oleh konsumen atau dalam hal ini masyarakat itu benar-benar sesuai dengan takaran atau timbangannya ada. Kayak kemarin banyak kasus itu Pak ya, yang ininya nggak sesuai. Iya, kan? minyak goreng. Oh, iya. minyak goreng. Aku nggak sebut merek ya. Oh iya, enggak kan minyak goreng. Oh iya. Iya. Kan kita lagi goreng nih ceritanya. Mie goreng juga kadang itu. Iya. Nah, itu juga kami juga berperan terhadap istilah dalam kami itu namanya barang dalam keadaan terbungkus. Kebetulan kan yang sempat viral kemarin itu kan bentuknya kemasan. Ya. Betul. Kemasan untuk minyak. Di situ kami juga ada fungsi pengawasan, di mana kami juga mengawasi namanya barang dalam keadaan terbungkus, supaya masyarakat itu sesuai apa yang tertera di kemasan, label netonya itu sesuai dengan kuantitas yang didapatkan oleh konsumen. Siap Pak.
Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengenai pengawasan ya. Iya. Nah, berarti kan hebat dong. Semua produk diawasin sama metodologi legal kan gitu. Awas tuh. Iya. Awas tuh kalau bukan Nah, ini air putih. terkait pertanyaan selanjutnya itu apa saja bentuk pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Meteorologi Legal terhadap alat ukur, timbangan, dan takaran di pasar selama bulan Ramadan maupun menjelang Idul Fitri. Baik. Jadi mungkin agak sedikit saya perjelas lebih Oh iya, ya. betul betul. Ya Pak, biar masyarakat juga tahu. Biar tahu Iya. tugas kami itu Tugas meteorologi legal. ya lebih jelas lagi. Jadi di kami itu yang pertama itu ada pelayanan terapi ulang. Iya. Itu yang biasa kami laksanakan di pasar ataupun di perusahaan atau juga di SPBU dan juga pelayanan di kantor. Ke kantor ada timbangan juga Pak? Timbangan badan gitu? Boleh timbangan untuk transaksi. Oh kayak di posyandu itu kan Warung yang di warung. oh batu. Jadi kalau Mas Bay ini jualan beras, nah itu kan timbangan per timbangan, itu wajib kira ulang setiap tahunnya. Mungkin kalau Mas Bayu tulisannya ada berat bersih 5 kilo, nah itu nanti ditinggal. Bisa Itu. kita uji Iya. pengawasannya gitu. Betul. Di sini ini tadi yang peran kami namanya pelayanan tera ulang itu, tugas Iya. kami itu yang pertama itu kita memastikan timbangannya. Jadi ada petugas kami yang bertugas melaksanakan tera ulang dalam 1 tahun sekali, baik di pasar, SPBU, perusahaan, itu kami rutin. Itu langkah-langkah kami supaya tetap bisa dijamin. Dan yang kedua itu ada pengawasan. Oke, oke. Pengawasan ini terbagi ada berapa hal. Yang pertama itu pengawasan UTTP. UTTP itu singkatan dari alat ukur, takar, timbang, dan kelengkapannya. Kalau teman kami tadi rekan kami yang melaksanakan namanya penera, kalau yang pelayan tera ulang, dan kalau pengawas kemeteorologian itu yang melaksanakan pengawasan. Nah setelah di tera, pada momentum tertentu seperti ini biasanya kami melaksanakan kegiatan pengawasan tersebut, meskipun secara rutin tiap bulan ada. Kayak sidak gitu Pak ya? Iya, karena namanya Ramadan dan Idul Fitri itu termasuk hari besar keagamaan nasional. Iya. Ya, jadi kita harus lebih fokus. Nah, dalam pengawasan kemeteorologian itu ada tadi yang pertama pengawasan UTP, yang kedua pengawasan satuan ukuran, dan yang ketiga pengawasan BPKT. BPKT itu barang dalam keadaan berbungkus. Jadi barang-barang yang emas itu kita punya kewenangan untuk menguji dalam kuantitasnya. Jangan beli kucing dalam karung ya? Iya. Iya. Jadi konsumen itu harus cerdas. Kasihan banget ya kucingnya di dalam karung ya. Kucing dari mana? Iya. Jangan dikarungin Pak ya, jangan dikarungin. Takutnya kucing garam nanti bisa. Aku juga dengar penjelasan Mas Krisna ini, jadi keingetan satu lagu Mas. Tera Jana gitu lah. Itu berarti lagu Iya. spesial. Oh iya, Mana kan penera. penera kan. Nah, Tera Jana gitu. Oke Mas Krisna, ini menarik ya. Asik ya? Nah ini pertanyaan selanjutnya, setelah tim meteorologi legal itu sudah melakukan pengawasan, ada nggak sih temuan yang terjadi di lapangan terkait pelanggaran yang sering terjadi pada saat dilakukan pengawasan selama periode hari besar keagamaan ini? Dari langkah-langkah kami ya yang sudah kami laksanakan, kami kan mengawasi itu ada berbagai hal. Utamanya biasanya kami kalau waktu Ramadan dan Idul Fitri itu biasanya kami SPBU keseluruhan SPBU kami cek apakah takaran itu benar atau tidak. Dari 18 SPBU yang ada, alhamdulillah semuanya baik. Ya pasti baik. Yang Berarti kedua, aman ya, nggak ada ya? Nggak ada yang dioplos-oplos Pak? Nah, kalau Kan untuk kemarin rame itu ya? ya, cuma untuk hal itu di luar ranah kami. Jadi, Iya. Itu kan beda ranah Pak. kita Iya. lebih ke Alatnya Pak ya. takarannya. Takaran. Kalau di SPBU itu volumenya gitu ya. Tapi kalau yang tadi Mas Bay sebutkan itu ada unit lain yang bertugas Itu yang tugas orang lain ya Pak Berarti ya? lebih berwenang ya Pak ya di situ kalau ya. kami yang sifatnya lebih pada ukuran dan volumenya. Nah, selain itu di SPBU kami juga cek di pasar. Di pasar itu kita ada timbangan, ada juga tadi yang sebutkan barang dalam keadaan terbungkus. Nah memang di pasar ini kemarin kita menemukan sebenarnya sih tidak banyak, cuman dari
laporan masyarakat mungkin, Pak? Atau Enggak, kita memang ketika ada isu-isu terkini kita langsung ya? gercep lah ya. Iya, siap. Satset. Satset pokoknya gitu kan, sebelum ibaratnya, loh ini mana nih petugasnya nggak ada, nah, kita langsung hadir gitu. Oke, oke. Nah, kemarin memang ada tidak terlalu banyak sih dari beberapa produknya sih, kita ada yang dari beras, dari minyak, dari segala macam itu ada yang Memang tidak melanggar sesuai, aturan ya, Pak? ya, dan kita sifatnya itu pertama kita klarifikasi dulu apakah itu bentuknya suatu kesengajaan tidak, yang kedua pasti kita akan tidak tindak lanjut gitu. Ya. Tidak Dan tegas, Pak ya, berarti. nanti kita klarifikasi dulu. Dalam artian itu kan suatu hal itu kita Datangnya kesalahan itu dari mana? dari gitu mana mungkin dulu. ya. Jadi jangan sampai kita salah dalam menindak kan gitu. Oke, baik Pak. Selanjutnya ya, tadi kan udah dijelasin tuh untuk masalah petakarannya, terus gimana menilai suatu produk itu sudah sesuai atau belum gitu kan. Nah ini pertanyaan selanjutnya adalah kiat-kiat UPTD Meteorologi Legal dalam memastikan konsumen itu mendapatkan takaran yang sesuai saat membeli bahan pokok maupun bahan kebutuhan yang lain. Kan nggak mungkin kan, Pak, kita ke pasar bawa timbangan. Iya, kan gitu loh. Apalagi di rumah punyanya kan timbangan bayi, Mas. Masa kalau maring pasar kan? Nah, iya. Iya, iya. Jadi tadi yang saya jelaskan di depan itu memang sebenarnya masih belum spesifik lagi ya. Iya. Jadi kita tak sambungkan sekalian. Dari awal kita itu kami melakukan penyuluhan, Pak. Ya, Mas Handi ya, maaf Pak. Mr. Handi ya. Melakukan Mas Handi ora popol. Terhancur. baik kepada masyarakat dan pedagang. Iya, jadi itu kita memberikan wawasan bahwa kewajiban daerah itu wajib agar pedagang dan semua pengguna UTTP atau timbangan itu tingkat kesadarannya timbul. Satu itu. Setelah kita melaksanakan sosialisasi dengan tepat, kita terjunkan tim peneraan yang tentunya sudah membuat jadwal dalam 1 tahun kan. Agenda juga disesuaikan. Biasanya kalau semua sudah agak dekat-dekat hari keagamaan ini, kita ada beberapa fokus titik-titik yang memang cukup, ya itu kita kasih jadwal yang lebih intens. Setelah teman-teman penera itu sudah terjun melaksanakan di daerah ulang segala macam, kami turun lagi nih tim pengawasan. Sifatnya itu untuk mengevaluasi apakah timbangannya itu benar-benar sudah ditera semua atau mungkin ada perubahan, kan berarti harus tera lagi. Jadi ketika ada timbangan itu meskipun sudah ditera ulang kok ada perubahan, itu wajib untuk tera ulang kembali. Titik-titik yang ada biasanya kami yang tadi saya sebutkan, ada pasar, SPBU, perusahaan, dan juga toko modern, toko swalayan, itu menjadi titik-titik sasaran kami di mana pusat-pusat perekonomian masyarakat itu main itu. Gaspol. Itu teman-teman lagi nyari rezeki, Pak. Alhamdulillah lah, makin kacor ya. Betul. Nah, di situ kami setelah melakukan pengawasan, kami evaluasi dan kami paling tidak melaksanakan pembinaan bagi mungkin yang terdapat kesalahan-kesalahan yang sifatnya mungkin minor ya, maksudnya tidak disengaja gitu. Agar error atau timbangannya ya. Kadang-kadang namanya alat ukur itu kan seiring berjalannya waktu kan dapat berubah sendiri dengan sendirinya. Lah itu yang habis mungkin ya, Pak. Ya, bisa juga seperti itu. Itu yang kita edukasi, dan mungkin kalau kemarin tidak menemukan yang sifatnya kesengajaan ya. Tapi kalau ada kesengajaan biasanya kami tindak lanjuti ke tahap berikutnya. Next level. Tahap berikutnya. Ya, kalau kita Saya kira terbang atau gimana next level ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Pak Krisna ya. Bagaimana sosialisasi atau edukasi yang dilakukan oleh Badan Meteorologi ya kepada UPTD ya? Beda ya? Beda. Kalau itu meteorologi bintang-bintang, Mas. Pak, ini kita bahas meteorologi bukan meteorologi. Kalau meteorologi itu nanti gempa ya. Ya benar. Ya, bagaimana sosialisasi atau edukasi yang dilakukan kepada pedagang yang dilakukan oleh UPTD Meteorologi Legal ya, agar mereka memahami nih pentingnya alat ukur yang sudah ditera maupun ditera ulang.
Kami biasanya tiap tahun itu mengagendakan spot-spot yang memang dirasa perlu, seperti pasar, SPBU biasanya kami undang dari di Purbalingga 18 SPBU kita undang. Oh, dipanggil gitu. Panggil, kita ada Panggilan. Itu Pak. silaturahmi lah ya. Oh iya. Jadi supaya menjaga, karena kita Mokel bareng nggak? kalau puasa ya kita Oh, iya, pas tapi buka biasanya bersama. sebelum puasa kita sudah ada pertemuan Agenda. agenda. Iya. Ya, jadi semua pemilik UTTP atau pengguna timbangan itu kita panggil. Kalau memang memungkinkan tempatnya kita panggil semua. Kalau tidak, kita yang jemput bola. Nah, di situ kita sifatnya mengingatkan karena mereka sebenarnya sudah setiap tahun itu menjadi mitra kita, dalam artian pasti mereka mengajukan tera ulang. Nah, sifatnya kita mengingatkan kembali bahwa di tahun ini silakan secepatnya kalau sudah jatuh temponya habis segera tera ulang. Itu bagi pemilik UTTP. Bagi masyarakat, kita dorong masyarakat itu supaya lebih mengetahui paling tidak itu seputar alat ukur yang benar. Jadi masyarakat itu kita kasih edukasi, pengertian dan pemahaman terkait kemetrologian, sehingga mereka ketika bertransaksi, ketika membeli barang itu tahu apa yang harus dicek. Yang pertama, apakah alat itu layak atau tidak, sesuai atau tidak, sehingga konsumen dalam hal ini masyarakat itu bisa mendapatkan haknya yang dengan tepat melalui apa? Melalui ketepatan ukuran yang sudah disahkan. Begitu. Berarti kayak misal kita kan belanja di suatu supermarket ataupun apa itu Pak, itu biasanya kita kalau apa namanya nimbang telur itu kan kadang suruh nimbang sendiri. Di alat itu biasanya kan ada kayak Itu namanya cap tanda tera. nah apa Stiker gitu ya. Nah, kalau yang stiker itu fungsinya sebagai informasi. Nah, kalau cap tanda tera, kalau sumama di digital itu biasanya kalau nggak plat, kalau nggak lak itu seperti apa ya? lakban. Bukan. Oh bukan, lakban. Lak itu kayak kalau surat yang kerajaan itu di Stempel. Nah, tapi dari plastik kayak lilin itu. Oh, iya, iya, itu. iya. Ataupun plat, ataupun timbel. Oh, iya. Dan kalau yang di timbangan mekanik bebek gitu, itu timbangan meja itu ada di bawah, Timbangannya. Iya, timbangannya di dalam itu ada cap kami. Nah, di situ kalau bapak ragu, mas ya masih muda juga, itu Iya, yang kita dari tadi panggil pertama Pak. cek itunya dulu. Maksudnya ketika memang UTTP tersebut atau timbangan itu belum ditera ulang, otomatis pengujiannya juga tidak sah. Ya. Berarti itu masyarakat boleh ya untuk melaporkan ya? Boleh. Itu Mas Andi. legalitas bahwa timbangan tersebut sudah layak dan sudah sesuai dan sudah diuji oleh tim kami dalam hal ini penera. Tugas yang melaksanakan tera ulang namanya penera. Iya, oke. Oke, Mas Kisra. Ini semakin hangat ini pembahasan. Hot deh ya. Hot ya. Nah, setelah itu apa tantangan terbesar yang dihadapi oleh UPTD Meteorologi Ilegal dalam melakukan pengawasan selama momen-momen menjelang Lebaran ini, Pak? Tantangan terbesar kami itu makin banyaknya dan makin apa ya istilahnya ya, Makin marah. Oh. enggak, maksudnya jenis timbangan yang ada sekarang ini kan perkembangannya makin pesat ya. Macam-macam lah ya. Sekarang eranya kan sudah Iya. Digital. Digitalisasi. Ya. Digitalisasi. Jadi kami pun harus bisa mengimbangi itu. Oh, Dalam artian ini ketika ada jenis Alat baru. model timbangan baru, kita harus paling tidak tahu, paham cara untuk meneranya seperti apa. Satu itu. Yang kedua itu ini masalah yang masih dari dulu masih ibaratnya kita gali terus pemahaman masyarakat. Masyarakat ini
ketika memahami suatu alat ukur itu kadang-kadang masih belum terlalu dalam. Salah satunya itu cap pendatera. Tera ya, karena kita nggak tahu ya Pak ya. Maksudnya Iya. itu alat baru, belum ditera, Iya. sudah gitu kan. Padahal itu sangat penting sekali. Apakah alat ukur tersebut itu layak digunakan atau tidak? Berarti untuk teman-teman masyarakat Purbalingga tentunya bisa ikut apa ya, ikut andil ya dalam hal ini. Mungkin pada saat kita lagi nimbang, entah itu kita beli telur, beli buah atau beli apapun itu ya Mas, yang ada timbangannya itu kita cek dulu tuh timbangan ada nggak cap tanda tera itu gitu. Kalau belum ada berarti secepatnya dilaporkan Pak ya, secepatnya bisa ya, minimal kita anjurkan saja masyarakat supaya kepada pedagangnya supaya Pak tera dulu aja. Pak ditera dulu gitu. Soalnya kadang kan kalau misalnya di warung-warung kecil loh Pak, kan mereka juga edukasinya kan kurang kan. Mereka juga nggak tahu gitu loh. Iya. Apalagi mereka belinya kan cuma di toko ya yang digital gitu kan. Ya gitu loh. Ya intinya gitu. Nah ini untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih sanksi bagi pedagang atau pelaku usaha yang terbukti menggunakan timbangan tapi yang tidak sesuai dengan standar gitu? Ada. Untuk sanksi kita karena kita mengawal undang-undang nomor 2 tahun 81 tentang meteorologi legal. Di situ di pasal 25 sampai 31 itu menyebutkan Itu pasal mana Pak? Pasal 19 bukan? Oh bukan ya? pasar. Oh pasar. Pasar ya. Kalau ini pasal, jadi kita memang Mas minum dulu Mas. Oh iya, dulu, siap. Kurang minum jenengan tuh. Dingin ya. Ini udah mulai anget sih ya, dingin lagi ya. Iya. Jadi memang yang perlu diketahui teman-teman ya, bahwa kita itu mengawal undang-undang di mana di situ juga disebutkan bahwa ada hal yang diperbolehkan dan tidak, dan ada sanksinya, baik itu sanksi pidana maupun perdata. Yang artinya sih, Pastinya teguran dulu kan ya. iya, kami ada step-stepnya gitu. Woi, masih gitu. Teguran bukan gitu. Teguran. Halo gitu. Tahu. Ya, kita tetap bersenjata. Langsung kelalen lu. Langsung break apa kan ya? Santai Mas. Lanjut. Lanjut Mas. Tapi tentunya sebelum hal itu terjadi, kami pasti mengantisipasi ya, dengan mengantisipasi Oh, mengantisipasi. supaya tidak terjadi pelanggaran yang sampai melanggar hukum. Ya. Karena konsekuensi juga ya Berat juga, Pak. berat ya. Kadang-kala terutama pedagang kecil itu menganggap timbangan ya hanya timbangan saja. Iya. Pedagang tempat saya nggak ada yang kecil Pak. Pedagangnya gede-gede. Pedagang besar. Mamak gendut-gendut. Jangan sebut gendut. Jangan sebut gendut. Jadi kadang-kala itu yang perlu Ada yang ngintip. Bukan saya yang nyebut. Bukan saya yang nyebut. Aduh Bapak. Bapak santai aja. Langsung ngopi lu. Wah, ini poplak ini. Oke. Siap. intinya memang ada, tapi kita berusaha mengantisipasi jangan sampai di Purbalingga ini ada pelanggaran terkait alat ukur ya, Oke. dengan melakukan edukasi dan Siap. sosialisasi. Jadi jangan sampai lah ya Pak ada Iya. pedagang yang tiba-tiba kena sanksi, apalagi sampai terkena hukuman pidana kan. Iya, betul. Nah, ini juga kan maksudnya apa ya, Apalagi- memalukan nama Purbalingga gak sih Mas? Betul, Sekali lagi. apalagi Mas Bay dan Mr. Hani perlu diketahui bahwa kita ini 3 tahun berturut-turut itu mendapatkan status daerah tertib ukur. Daerah Tertib ukur. Tertib ukur. ukur bro, ukuranmu seberapa? Bukan ya? Bukan. Oh maksudnya tertib untuk Itu tera dan puncak ulang itu. atau capaian tertinggi kami dalam hal ini, tugas kami dalam memastikan penggunaan alat ukur yang ada itu sesuai dan memang terhadap pengawasan kami juga jalan, sehingga kami mendapatkan dalam hal ini Purbalingga ya, Kabupaten Purbalingga mendapatkan status daerah tertib dan itu 3 hari berturut-turut, 3 tahun berturut-turut. Mantap Mas Andi. 3 Mohon tahun. doanya di tahun ini semoga bisa dapat lagi. Oke, Amin. amin. Tentunya Ya. pastinya itu atas dukungan dari pedagang dan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga supaya kita tetap bisa mempertahankan status. Insya Allah Pak, amin. Kita pasti dukung ya Pak. Oke.
Mungkin pertanyaan selanjutnya, Mas Krisna, ada nggak sih dampak dari pengawasan itu sendiri yang dilakukan oleh UPTD Metro Legal terhadap ketertiban niaga di masyarakat? Oh pasti, dampaknya akan signifikan. Tentunya paling tidak ketika ada pengawasan itu bisa mengantisipasi hal-hal yang sifatnya tanda kutip agak kecurangan itu. Kecurangan, ya. Ya mereka kan berpikir 2 kali, Iya. karena kita ada evaluasi, ada monitoring terus gitu, sehingga paling Berarti tidak sama aja kayak Pak Polisi loh, Iya. mengawasi kan. Nanti kalau itu pakai sempritan apa? Prit, 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 gitu kan? ya mirip-mirip karena kan kita kan juga ada namanya sampai dengan penyidikan segala macam juga ada. Iya kan? Iya. Iya. Jadi karena di metodologi legal itu ketika pelanggarannya itu terkait alat ukur atau terkait kemetodologian, itu petugas yang berwenang mengurus itu dari kami. Cuman memang kami sedang dalam proses menunggu penyidik sebagai PPNS itu supaya dapat melaksanakan tindakan penyidikan secara langsung. Namun demikian proses itu bisa berjalan. Ketika belum ada, kita bisa langsung meminta kepada direktorat. Oh. Jika ada pelanggaran yang memang membutuhkan sampai level itu gitu. Iya. Oke. Mirip polisi tapi polisi timbangan. Polisi timbangan. Benar. Bukan Pokoknya polisi India bukan. Polisi timbangan, Pak. iya. benar. Keren kan? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Krisna ya. Apa sih harapan Pertanyaan UPT? terakhir sebelum nanti kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Oh iya. Enggak ya? Mau pulang jam berapa Anda? Jangan suruh Jam pulang, 5 Pak. pagi nih. Betah di sini betah, Iya Pak. pasti. Ini aja udah jam 1 loh Mas. Beneran. Ini Mas Iya. Krisna tuh betah di sini. Oh betah ya. Iya. Emang kalau di sini suasana kayaknya jam-jam 7 memang. Iya, memang. Masih sore ini kan. Masa sore terus tapi Sore terus. sudah jam 1 itu sih. Iya. Jam 1 siang, Pak. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya Mas Krisna ya. Apa sih harapan UPTD Meteorologi Legal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pedagang tentang pentingnya alat ukur yang sesuai dengan standar di masa yang akan datang? Harapan kami ya UPTD Meteorologi Legal Kabupaten Purbalingga khususnya, pedagang dan masyarakat itu lebih memahami tentang fungsi dan peran serta kami dalam kemeteorologian dan juga kemeteorologian itu sendiri, sehingga paling tidak bisa melindungi hak konsumen dan juga tentunya kepentingan pedagang. Jadi kita di tengah-tengah di sini sifatnya itu sebagai titik tengah, menengahi agar pedagang pun tetap untung sesuai dengan ketentuan yang ada, konsumen juga tetap memperoleh hak yang memang jadi haknya. Dan dengan adanya pemahaman tentang kemeteorologian yang cukup mendalam, harapan kami ketika mengawasi ataupun apa ya istilahnya mengingatkan di lapangan itu kami merasa terbantu. Tidak harus, karena petugas kami kan terbatas Mas ya. Iya. Sedangkan Purbalingga itu terdiri dari Berarti nggak ditambah lagi, Pak, petugasnya, Pak? Belum ya, Pak? sudah Pemkab sudah berusaha, cuma memang karena jumlah timbangannya ada Timbangan di banyak. Purbalingga ada berapa juta tuh, Pak? Banyak banget. Banyak. Kita di sini sudah hampir 30.000 lah total, 30 kurang lebih. Nah di sini peran serta masyarakat 30.000 yang kerja 3 orang. Orang 10.000, Pak. Kita sih Oke, ya? ada tim ya? ada tim lebih dari 3 orang ada. Cuman memang peran serta masyarakat di sini sangat penting. Tuh, berarti masyarakat Purbalingga juga harus ikut berperan tentunya ya. Betul. Betul. Ya pokoknya nanti bisa mungkin ada nomor ataupun untuk Nomor aduan ya? pelaporan gitu, Pak. Ada ya. kita ada. Misalnya saya mau mengadu, Pak, saya lagi nggak punya uang. Oh bukan, Pak saya ngutang dulu Pak. itu bukan mengadu, Pak, itu mengadu. Iya. Curhat, Oh, iya. curhat. Aduan. Kalau aduannya seputar Iya, seputar alat ukur, timbangan, ya, alat ukur ataupun mungkin tadi seputar barang berat dalam badan. keadaan terbungkus. Barang dalam keadaan terbungkus ya, bungkus apapun itu ya, kresek. Oh bukan ya. Ya, Jadi ya, yang kemasan ada apa ya, label itu sesuai atau tidak, mungkin bisa nanti Bisa. ada pelaporan di nomor di bawah ini, Pak. Bawah mana, Pak? Nanti ya, nanti ada nomornya ya. Ya kita welcome. Misalnya kalau ada pengen tahu atau konsultasi, kita terbuka. Jadi banyak kita respon terhadap, kita kan punya
IG, punya Facebook, punya TikTok juga ada. Jadi kalau ada pertanyaan dari masyarakat, insya Allah kami langsung tanggap ya. Dan biasanya kami juga isu-isu terkini juga kami berusaha mengikuti. Kalau kita Apalagi kan mengantisipasi. Pemkab sekarang kan keren Mas Bro. Oh Ada iya. aduan, iya kan? Iya, ada nomornya ya. nomor. Lapor Mas Bub gitu ya. Mas Bub. Bisa. Iya. Mungkin bisa lewat Itu viral juga itu. kali ya? Bisa. ya? Nanti Itu cepet loh katanya. Cepat. Langsung itu. respon langsung. Lapor Oh, Mas Bub ini masalah misalnya Iya. masalah ketimbangan gitu. Berarti Iya. nanti yang gercep dari Iya. Kemarin kan juga sempat Legal. sempat ada ya terkait gas LPG. Kita juga Gas kenapa tuh Pak? gas LPG termasuk dalam BDKT, Mas Bay. Oh, gitu ya. Ya, itu termasuk BDKT. Kemarin ada warga yang mengeluh katanya ada ketidaksesuaian gitu, dan Mungkin mungkin itu terlalu berat tadi Pak. Jadi bilangnya gas berapa? 3 kilo ya? 3 kilo. 3 kilo ternyata isinya 7 kilo. Wah. kalau sama tabungnya 8 kilo. Sama tuh tabungnya 8 kilo. Kalau isinya top 3 kilo. Isinya 3 kilo. Oh, berarti itu mungkin 12 kilo Pak untuk tabung. Berarti 8 kilo. Tabungnya 5 kilo. Tabungnya 5 kilo, isinya 3 kilo. Berarti kan bisa 8 kilo. Iya. Ditimbang jadinya 12. Ya memang itu kendalanya memang kalau untuk yang tabung itu kan masyarakat nggak punya alat ukurnya untuk bisa ngecek ini ada berapa kilo di dalamnya kan gitu. Soalnya kadang kayak kompor-kompor yang di rumahan kan juga nggak ada alat ukurnya itu kan. Biasanya memang ada yang ada meterannya apa ya. Itu pun juga kadang nggak sesuai gitu. Nah, dengan kondisi nggak sesuai itu kadang masyarakat tuh bingung lah. Ini mau ngeluh sama siapa? Sedangkan sama penjual warungnya, loh itu dari pengepulnya sudah seperti itu gitu. Akhirnya lempar-lemparan aja gitu, Pak. Nah, ini menarik nih. Jadi kenapa pemahaman masyarakat di bidang meteorologian itu penting ya? Kita fokus sama gas nih. Gas itu dijual dalam satuan massa, kan berat kan, kilogram. Sedangkan Masa depan? masyarakat, kalau massa itu berat lah kalau iya. kan ada berat besi, berat kotor segala macam. Masa sih? Hah? Masalah. Cuman kadang-kadang masyarakat itu berpatoknya sama indikator tekanan. Iya. Nah, itu kan dua hal yang berbeda. Jadi kalau pada gas LPG itu yang diperhatikan pertama itu berat gasnya, bukan tekanan setelah dipasang. Berarti berat dari tabung Iya. plus isinya itu sendiri Mas Isra. Untuk mengontrolnya bagaimana? Ketika tadi kan saya bilang, ketika isi bruto itu kan isi dan tanahnya ya 8 kilo. Sebelum beli timbang dulu. Ketika Berarti beli tabung gas itu harus bawa timbangan loh. di pangkalan di agen ada. Ada ya? Cuman Kadang kita nggak teliti kan. Iya. Kadang kita boleh, dan timbangan mereka kalau di Purbalingga sebenarnya sudah ditera ulang, otomatis sudah sah digunakan. Iya. Nah, baru setelah ditimbang ketika sesuai baru dibawa pulang. Jadi tidak ada bisa di antara kita kan seperti itu. Iya, kan. betul. Jadi gitu. Seringkali masyarakat setelah di rumah dipasang bacanya indikator yang itu, padahal itu bukan, karena kan dibelinya dalam masa tabung gas LPG. Kita beli kan dalemannya Pak ya. Iya kan gambarnya Cairan si itu. 3 kg ya, itu kan kita timbang dalam tabung tersebut terdapat 3 kg gas LPG. Terus brutonya ditulis juga di tabungnya. Berarti tinggal dijumlah saja. Nah, kalau jumlahnya plus minusnya tidak sesuai baru komplain. Ya, itu Tapi kemarin terbukti Pak, itu laporan dari masyarakat. jadi banyak hal kan kadang secara rutin itu menguji langsung di hulunya dalam artian pengisiannya ya kan. Di Purbalingga ada 2 nih, SPPBE yang di Bojongsari dan SPPBE yang di Bukatejaya. 2 tempat itu yang langsung di ini Pak ya. Iya, jadi kami dari hulunya sampai hilir kita uji semua. Di sana kami uji di dua tempat tersebut
sesuai Pak, aman. Dan kami di pangkalan dan agen kami aman. Cuma biasanya pada proses distribusi itu kan banyak hal. Itu yang kadang-kadang belum saya jamin, makanya Oke, mungkin ada bocor di tengah jalan atau apa itu Mas? iya. Iya, bocor kan bisa Mas. Bisa. Bocor halus berarti ya. Bocor halus. Berarti harus ke tambal ban itu. Tambal tabung gas ada nggak? Nah, besok itu bisa jadi Oh iya. bisnis yang menarik. Tambal tabung gas ya. Betul. Sekali beli kan tinggal beli, bayar langsung ya. Tapi setidaknya itu masyarakat harus tahu bahwa tabung gas plus isinya itu harusnya 8 kilo, jadi harus ditimbang dulu setidaknya biar kita lebih Iya. jeli untuk membeli tentunya. Itu ada- Jeli sebelum membeli. Ada plus minusnya tapi tidak terlalu jauh lah. Ya ini ya 8 koma aman, 7 koma Iya. aman lah istilahnya. 9 sekian masih aman Oh, ya. 9 koma masih aman, Pak. Berarti kelebihan isi mungkin. Enggak, maksudnya namanya di istilah kita BKD itu batas kesalahannya diizinkan oleh undang-undang itu ada. Tapi sangat kecil. Sangat kecil. Berapa persen, Pak? Enggak, pakainya tidak persen, tapi ada tabelnya. Kalau untuk tabung gas ya paling plus minusnya itu paling nggak minus 45. Tapi itu pun juga masih bisa. Halo? Satu lagi. Satu lagi. Oke, siap. Pokoknya dilanjut lagi Mas Iya, Krisna. ayo, Saya tak Mas. bikin kopi Iya. dulu. Itu adalah dalam perhitungan kami. Tapi intinya sih ya ditimbang dulu. Jadi masyarakat tahu ketika membawa pulang itu sudah sesuai atau tidak. Ketika aku kurang, nanti bisa menghubungi kami. Kita nanti uji apakah kekurangan tersebut masih masuk atau tidak. Oke. Wah, ini kita jadi tambah ilmu banyak ini Mas Bayu. Luar biasa, ini saya jadi serasa tambah pintar. Tentunya di jagongan santai itu namanya juga kita kan saling tukar Iya, informasi. betul. Jadi memang masyarakat Purbalingga itu Jadi kita tukar-menukar informasi. Yang penting jangan tukar-menukar masalah, tambah pusing nanti kita. tukar istri Pak, jangan. Aduh, jangan. Berarti kalau misal untuk tim pengawasnya itu cuma ada 3 orang satu Purbalingga itu ya. Jadi tempat kami untuk pengawas kemetrolegian sendiri justru malah sementara 1 orang. Oh, 1 orang megang 1 kabupaten loh Mas. Luar binasa. Luar binasa itu. Luar binatang Pak. Itu hebat itu. Alhamdulillah nih tahun ini kita mendapatkan dari Pemkab CPNS ada 1 pengawas kemeteorologian, 1 pengamat tera. Pengamat teranya dampingi. Oh. Dan ada lagi 2, Asisten ya? Iya, 2 lagi pengamat tera di P3K. Jadi insya Allah di tahun 2020 Berarti tambah 3 ya? Ya, kita sudah tambah SDM. Harapannya ya bisa lebih menambah maksimal, gitu, optimal. Oh iya. Berarti itu ada jadwal rutin, misal kunjungan ke kecamatan mana atau ke Ada. desa mana itu ada ya? Di tempat kami kan juga ada penilaian dari kementerian, di mana kita harus menjaga paling tidak area Purbalingga ini kita sudah pernah datang ke situ. Nah itu kami menjadwalkan dalam 1 tahun paling tidak SPBU bisa terjangkau semua, pasar bisa terjangkau semua, pangkalan gas LPG ataupun SPPBE yang ada itu harus semuanya masuk jadwal. Iya. Di samping tera ulangi juga jalan. Jadi kami dua hal itu. Ya benar itu. Saya juga pernah lihat itu Mas. Jadi pada saat di pasar itu ada tim dari UPTD Meteorologi ya, legal yang selain ngecek dia juga kayak nyervis apa ya? Iya. Ini nanti perlu saya jelaskan sedikit ini. Maksudnya kayak diservis, jadi pedagang jadi suka juga kan? Oh ini sekalian diservis sekalian kalau memang ada rusak dan sebagainya. Ini juga perlu kami jelaskan. Itu istilahnya kalau di pasar namanya sidang tera ulang. Dalam sidang tera ulang itu tugas kami itu mengesahkan, menguji untuk perbaikan itu pihak ketiga. Oh perbaikan pihak ketiga. Iya, tapi pihak ketiga ini siapa itu? Pihak ketiga itu reparatir yang memiliki kompetensi di bidang perbaikan. Jadi nggak Tukang servis ya? tapi nggak sembarang tukang servis. Oh, Dia harus gitu. mengantongi kompetensi itu. Sertifikat. Sertifikat Keahlian. Iya, jadi kami Yang mengeluarkan sertifikat itu siapa itu? sertifikat langsung dari kementerian. Ah. Dalam hal ini lewat BPMJP. Itu nanti kan setelah mereka dilatih
terus ujian lulus kompetensinya, sertifikat kemampuan terhadap alat ukur itu turun. Samping memang perizinan wajib ya. Jadi di tempat kami itu kami mengesahkan, tapi ketika timbangan tersebut memerlukan perbaikan, ada pihak ketiga yang sudah berkompetensi yang kompetensi itu. Oke. Kalau kami PTD Meteorologi Legal ketika melaksanakan TRL itu gratis. Tapi ketika ada kerusakan itu dengan pihak ketiga yang bisa menakar dalam artian kerusakan seberapa. Oke. Kalau kami gratis. Gratis Mas Bayu. Gratis Pak, jadi jangan Nanti nggak usah takut takut. ya. Jangan takut nanti, wah ini ada pungutan nih, nanti nih suruh bayar sekian nih gitu. Ketika ada kerusakan seberapa itu ke pihak ketiga aja gitu. Siap. Nanti kan diperbaiki, baru kami uji lagi. Kalau udah selesai diuji kok sesuai ya sudah, langsung nanti dapat. Kalau diperlukan sertifikat dari dikasih, kalau semua tidak membutuhkan, cap kami pun sudah ada Di alat ukur itu Ada, Pak ya. iya. Siap. Terus ini Pak, kadang kan kayak misal pedagang di pasar itu kan timbangannya pada jelek-jelek banget itu udah pada tua-tua. Saya Kadang itu apalagi di posyandu tuh. iya, kadang ada yang udah nggak layak timbangannya. Nah untuk seperti itu tuh, apakah ada pergantian timbangan baru atau tetap dipakai yang timbangan yang jelek-jelek itu udah layak? Ini loh Pak, anak saya nimbang ya kan. Masa anak kecil 100 kilo Mas? Kan itu berarti kan kacau lah. Iya. Ternyata ada yang ganduli loh Pak, pakai meja. Enggak. timbang beras itu ya, timbang orang ya. Nah itu gimana Pak? Di sini pentingnya kita dalam edukasi, karena kan memang kita kepengennya sih timbangan bagus semua baru, tapi ketika kita mau mengganti semua kan juga kami tidak ada anggaran untuk itu. Paling Itu tidak bukan masuk ke ranahnya meteorologi Pak ya, karena bukan di situ Pak. kita kalau membelikan sementara belum bisa, tapi Bisa. kalau mengedukasi bahwa Pak, Bu, kalau bisa timbangannya diperbarui gitu. Tentunya ketika mungkin sudah berkali tapi kok masih dipakai, kita uji. Nah, pada saat pengujian itu kan layak atau tidak kita lihat. Nah, di situ kita akan mengasih tahu, oh Pak, Bu, timbangan ini masih bisa digunakan, timbangan ini tidak bisa digunakan. Sudah tidak layak ya. Terus diperbaiki. Ketika diperbaiki masih tidak bisa, itu berarti tidak bisa gitu. Gitu Mr. Han. Oke. Malam hari ini kita memang luar biasa ya Mas ya. Iya. Luar biasa kedatangan tamu yang istimewa. Spesial, pakai telur. Telurnya 2 Pak. Iya. Punya sosis juga Pak. Oke, mungkin untuk malam hari ini bersama tamu spesial kita Mas Krisna ya dari UPTD Meteorologi Legal Purbalingga, tentunya Din Perindak Purbalingga Pak ya. Betul. Ya. Kita di bawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga. Din Perindak Kabupaten Purbalingga. Oke, kita selalu support, kita selalu apa ya istilah kata mengawasi juga di lapangan tentunya untuk masyarakat Purbalingga. Oke, bosku, selamat datang. Siap, mau pesan apa bosku? Oke, tapi sebelumnya saya closing dulu ya bos. Oke, siap. Oke, dan mungkin kita bakal ketemu lagi di Jagongan Santai Purbalingga bareng sama Mr. Han dan Mas saya, Bay. Mas Bay. Oke. Terima kasih. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.